Pak Juprius dan Bapak Adipati, saya akan sampaikan dulu aturan main untuk segmen yang kedua ini. Segmen kedua adalah pendalaman visi dan misi. Di depan Bapak, ini ada fishball, di dalamnya ada 3 amplop. Amplop itu berisi pertanyaan yang telah dibuat oleh tim pakar sebelumnya. Nanti secara berurutan, para calon akan mengambil salah satu amplop, diserahkan kepada saya. Nanti saya akan bacakan amplop tersebut. Lalu secara bergiliran Bapak berdua menjawab pertanyaan yang sama. Ya, pertanyaan yang sama. Waktunya nanti masing-masing 3 menit. Bisa dipahami aturan mainnya? Untuk kesempatan pertama, Bapak Juprius, calon nomor urut 1, silakan mengambil 1 amplop. Boleh diacak-acak? Boleh? Ini, baik, saya terima. Ya, ini pertanyaan untuk 2 calon ya. Jadi mohon disimak, saya tidak akan mengulangi. Pertanyaannya, Waikanan merupakan kabupaten yang sedang berbenah menuju daerah yang lebih maju dan sejahtera. Pembangunan Waikanan tentu wajib didukung oleh profesionalisme para aparat ASN atau PNS di dalam pemerintahan. Apabila nanti terpilih sebagai Bupati Waikanan, bagaimana cara Anda meningkatkan profesionalisme ASN atau PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Waikanan? Serta upaya apa yang dilakukan untuk meredam kolusi dan nepotisme serta korupsi di dalam tubuh aparat pemerintahan demi memajukan Kabupaten Waikanan? Demikian pertanyaannya. Untuk kesempatan menjawab, pertama adalah Bapak Raden Adipati, calon nomor urut 2, waktunya 3 menit, dimulai saat Anda bicara, silakan. Ya, saya pikir tentu yang pertama harus kita lakukan secara periodik penilaian kinerja individu daripada organisasi dan seluruh ASN yang ada di Waikanan. Dengan itu kita nanti akan memberikan rewards dan punishment, itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita akan menerapkan, jadi apapun yang kita lakukan, manusia itu bisa berubah-ubah. Tetapi apabila kita terapkan merata melalui sebuah sistem, oleh karena itu kita akan, bukan kita sebenarnya sudah berlangsung, ini sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi dalam manajemen pemerintahan, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan kepada masyarakat. Dalam menentukan para pejabat yang ada di Waikanan, dan itu sudah saya lakukan, kita lakukan dengan assessment. Kita berikan kepada Unila untuk melakukan assessment, kita akan melihat mampu atau tidak mampu, kemudian kita akan lihat bagaimana sosok calon pejabat kita ini. Setelah itu kita lakukan lelang-lelang kejabatan, kemudian bisa kita tempatkan di tempat-tempat yang memang pas sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian kita harus juga memastikan bahwa tidak ada jual beli jabatan dalam hal ini. Dan itu sudah saya lakukan selama saya jadi bupati. Selama ini saya tidak pernah mengambil sesuatu dari sebuah jabatan. Dari mulai perangkat, dari mulai sekda sampai di jajaran ke bawah, kita lakukan memberikan jabatan itu hanya betul-betul berdasarkan kemampuan dan berdasarkan keahliannya. Mungkin 2 hal itu yang kita bisa lakukan untuk menjaga profesionalisme ASN, kemudian tidak korupsi, kemudian yang lain tentu yang paling penting adalah sistem. Saya pikir itu. Masih cukup banyak sisa waktu ya Pak Adipati? Iya, selain daripada itu mungkin kita perlu juga memastikan bahwa jenjang para ASN ini menjadi perhatian kita juga. Jadi mulai dari bawah, tingkat bawah sampai dengan tingkat atas, ini kerjanya juga bisa bersinergi. Artinya mulai dari eselon 4, eselon 3, eselon 2 itu harus mampu bersinergi juga untuk menciptakan pelayanan publik yang baik. ASN yang baik, ASN yang bisa kita pilih dengan baik, tentu akan mempunyai implikasi terhadap pelayanan yang baik juga kepada masyarakat. Saya pikir itu, terima kasih. Masih ada 30 detik? Cukup. Cukup, terima kasih Pak Adipati.
Untuk pertanyaan yang sama, sekarang giliran calon nomor urut 1, Bapak Juprius untuk menjawab. Waktu Bapak 3 menit dimulai saat Bapak bicara. Silakan. Terima kasih. Pertama-tama kita harus membentuk atau mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN. Kedua, kita menempatkan daripada kepala-kepala dinas maupun struktur daripada pemerintahan itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan kita tidak ada dalam artian yang mau jual, lelang jabatan dan segalanya. Kita buat Waikanan di pemerintahnya sebagai contoh pemerintahan yang benar-benar bersih dan bebas daripada KKN. Terus kita lakukan lagi untuk membenahi, dan kita benahi nanti khususnya di pemerintahan, agar benar-benar yang menduduki sesuai dengan jabatan, dan jabatan tersebut adalah benar-benar mempunyai kualitas sehingga ke bawahnya akan lebih baik. Masih ada waktu? Masih banyak Pak, 2 menit. Silakan Pak. Saya rasa cukup sekian karena sama aja. Intinya seperti itu aja. Kita Baik. bebaskan, kita bersihkan pemerintahan itu dari KKN dan nepotisme sehingga ke bawahnya akan lebih baik semuanya. Dan yang kedua tadi saya bilang bahwa sesuai dengan tupoksi dari pemerintahan itu, jangan sampai kita salah menempatkan di pemerintahan yang bersih sehingga nanti ke bawahnya akan lebih baik. Terima kasih. Cukup Pak Juprius? Cukup. Baik, terima kasih. Tanya. Sekarang kita ambil amplop yang berikutnya. Giliran Pak Adipati Surya, calon nomor 2, mengambil salah satu amplop. Terima kasih. Saya akan bacakan soal ini untuk 2 pasangan calon. Jadi mohon disimak. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat Waikanan pada tahun 2019 sebesar 29.515.000 per kapita per tahun. Angka ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung yang sebesar Rp39.864 per kapita per tahun. Pertanyaannya, bagaimana upaya saudara jika terpilih sebagai bupati untuk mengejar ketertinggalan tersebut? Begitu pertanyaan Bapak, bisa dipahami. Giliran menjawabnya dimulai dari Bapak Juprius, calon nomor 1. Waktu Bapak 3 menit, silakan. Jika saya terpilih, nanti saya akan membantu petani-petani kecil, saya akan membantu pengusaha-pengusaha kecil, sehingga tertinggalan ini bisa, walaupun tidak lebih, bisa menyamai daripada kabupaten-kabupaten lain. Ada lagi Pak, waktunya masih banyak Pak. Ya, saya nggak perlu banyak, yang penting sudah jawab. Cukup? Cukup. Baik. Giliran berikutnya, calon nomor urut 2, Bapak Adipati, waktu Anda 3 menit, dimulai saat Anda bicara, silakan. Saya pikir tadi yang disebutkan adalah PDRB mungkin pendapatan. Nah, jadi memang benar sebagian besar penduduk Kabupaten Waikanan tahun 2019 ini bekerja di lapangan usaha pertanian 63%, kemudian industri pengolahan 9,8% dan jasa 26%. Kita kalau mau bicara ini harus pakai data, agar kalau data itu bisa akurat kita bisa mengukurnya. Kemudian untuk meningkatkan PDB per kapita ini akan dilakukan upaya peningkatan produk mulai dari pertanian, industri, jasa, dan cara intensifikasi yang peningkatan produktivitas dan efektivifikasi yaitu perluasan areal. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama ini menata kembali peran fungsi penyuluh pertanian. Jadi penyuluh pertanian ini harus banyak turun, dia memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, mengarahkan para petani, ya, baik itu petani, kemudian usaha mikro, kemudian kelompok koperasi dan sebagainya, pelaku-pelaku industri. Jadi kita harus lebih penyuluh pertanian harus kita dorong untuk kembali lebih banyak lagi turun ke bawah menyapa para kelompok-kelompok usaha tadi. Kemudian yang kedua, pengembangan pertanian. Ini ada pengembangan kawasan pertanian. Pengembangan kawasan pertanian ini maksudnya perkebunan, peternakan, perikanan yang bersinergi. Tapi kita buat bersinergi dari hilir ke hulu ini, dari hulu ke hilir ini kita buat sinergi.
sinergi dengan industri pengolahannya. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang kedua, yang ketiga kita mendorong area layanan daerah irigasi. Kita ada irigasi Waiumpu, kita ada suplesi Waibesai, kemudian ada daerah irigasi Komering. Nah, ini kita harus didorong untuk supaya indeks pertanaman padi itu bisa meningkat. Jadi kita berharap bahwa nanti di beberapa tempat-tempat ini tadi yang saya sebutkan tadi ini padinya bisa meningkat. Tentunya dengan perbaikan irigasi, ya kan, supaya irigasi itu airnya bisa sampai. Kemudian mengalihkan fungsi lagi yang tadinya fungsi lahan itu tadinya mungkin tadinya sawah, kemudian tidak dialiri air, kemudian berdiri pohon karet dan sebagainya, itu kita bisa kembalikan lagi untuk persawahan misalnya. Kemudian pembangunan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan-kawasan yang memang menjadi komoditas unggulan kita agar mudah mengembalikan mudah mengeluarkan hasil-hasil pertanian. Yang keempat tentu dengan kerjasama antar kampung dengan pihak ketiga. Ya, kampung dengan kita harus bekerja untuk mengembangkan komoditas unggulan, industri mikro, industri makro, yang kecil, industri yang sedang, itu terus kita kembangkan dengan cara bekerja sama juga dengan kampung, karena kampung ini mempunyai dana desa yang bisa terus juga kita kembangkan untuk menjadikan mungkin satu kampung, satu produk yang bisa untuk nanti dikembangkan sehingga masyarakat bisa mendapatkan pendapatannya. Saya pikir itu. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Adipati? Cukup. Cukup. Ya. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk calon-calon bupati kita. Hadirin sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, para calon bupati, segmen 2 sudah kita lewati dengan selamat. Kita akan jeda sejenak untuk beranjak kepada segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di debat publik calon bupati Waikanan tahun 2020.